Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat gemas mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di acara podcast Generasi Emas. Tapi kali ini dengan suasana yang berbeda, tentu dari tempatnya juga. Kemudian narasumber kita juga berbeda hari ini, yang dimana tidak asing lagi narasumber kita pada hari ini, dan perlu mungkin saya perkenalkan, yaitu adalah guru kami, orang tua kami, yaitu adalah Ustadz Fauzi Hamid Basultana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ustadz, ini kan bentar lagi mau puasa nih, Ustadz. Sekarang udah masuk bulan Sya'ban, tanggal 2 kalau nggak tanggal 3, Ustadz ya. Nah, tentunya kan ketika kita ingin melakukan suatu amalan harus tahu ilmunya dulu, Ustadz. Iya. Nah, gimana sih? Kenapa kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu, dan pentingnya apa kita harus berilmu dulu sebelum beramal, Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, ya, teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya, namun ya, ibadah-ibadah tersebut ya harus ya berdasarkan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita ya ambil dari ya firman Allah maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, dan tanpa ilmu ini, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, cicit daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang beribadah man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu ya aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya tanpa ilmu, maka apa rusaknya lebih banyak ya, lebih banyak daripada benarnya. Artinya salahnya lebih banyak daripada benarnya. Lebih parah lagi berarti, Ustadz ya. Parah lagi. Ya. Maka kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk belajar dulu baru beramal. Di surah Muhammad ayat 19 Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Belajarlah kalian ya, baru kalian akan mampu merealisasikan perintah Allah, yaitu ya beribadah, yang mana ibadah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Ustaz Salman, jadi perintah dari Allah ya. Kemudian juga perintah dari Rasulullah SAW ya, kita disuruh ya belajar ya, bahwasanya setiap muslim itu ya wajib untuk belajar ya. Nah, itu yang ini kan. Jadi harus berilmu, Ustadz ya. Harus berilmu. Kalau nggak ilmu ya kita nggak tahu harus mau ngapain, Ustadz ya. Masalahnya ialah kadang-kadang ya kita tidak paham Ramadan tuh hanya dianggap puasa saja dan tarawih saja, padahal banyak sekali ya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Itu pertama. Kedua ya, bagaimana kita memberikan ya atau melakukan ibadah ini berkualitas, artinya ya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, sebab itu dua syarat yang harus dipenuhi untuk ya atau agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak asal beramal aja, Ustadz ya. Ya. Berarti kalau nggak sesuai dengan yang dua tadi itu tertolak berarti, Ustadz, ininya. Baik, betul sekali. Terus apa namanya? Ini kita sudah tahu nih ilmunya, Ustadz. Ilmunya nanti pas bulan Ramadan kita mau berpuasa, bagaimana ilmunya, tata cara, adab dan sebagainya.
Nah, kalau kita sudah berilmu ini, ada enggak anjuran untuk mengamalkannya, Ustaz? Gimana cara mengamalnya? Tentu, ya, tentu sekali, karena memang ya kita belajar itu untuk kita amalkan, ya, yang mana amalan tersebut ya tidak lepas dari ya ajaran yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, kita misalnya diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan ya mempersiapkan diri dengan ya ibadah-ibadah yang telah diagendakan, ya. Jadi mau tidak mau ya kita harus paham dari sisi ya amalan hati kita, ya senang kita melakukan ibadah tersebut, ya. Kemudian ya memposisikan diri kita harus ya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Ya. Berarti kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Nah, itu yang paling penting. Dan mungkin yang terakhir mungkin Ustaz, ini kan di MTS Generasi Emas ini kan anak-anaknya sudah pada balik nih Ustaz. Mereka sudah tahu ilmunya tapi agak susah untuk mengamalkannya Ustaz. Ya salah satunya mereka bagaimana mereka harus banyak melakukan amal kebaikan ketika di bulan Ramadan Ustaz, seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, teman-teman, ya, kalian ya di MTS nih biasanya hampir semua kalian ya sudah balik. Ya sudah balik. Maka kalian dihukumi ya seperti orang dewasa. Yang mana kalau meninggalkan kewajiban maka berdosa. Mengerjakan apa yang dilarang itu pun berdosa. Hati-hati ini. Ya, oleh karena itu, ya, wajib kalian ketahui ya seluruh yang berkenaan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nanti insya Allah ya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya di hari ini. Sahabat Gemas Mati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi di pertemuan pertama kita ya dengan Ustaz Fauzi, bagaimana kita harus tahu ilmunya dulu, kemudian setelah tahu baru kita mengamalkannya ya. Dan kalau kita tidak tahu ilmunya dan tidak ada landasannya, maka amalan kita akan tertolak. Dan tadi sudah ditentukan dua syarat dari diterimanya amalan baik kita. Sahabat Gemas Mati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk mengetahui apa sih tema kita selanjutnya nanti di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube dari MTS Generasi Emas, kemudian follow IG dari MTS Generasi Emas. Set sekali lagi jazakumullah khairan. Wa'iyyakum. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.